Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran kita hari ini, pelajaran agama, yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, khususnya pelajaran kelas 7. Hari ini kita akan belajar bab 2. Yang di rumah, mungkin siswa yang menonton video seri ini boleh membuka buku halaman 9. Kita akan belajar bab 2, karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Saya berterima kasih bagi yang sudah meringkas materi yang saya sudah berikan hari Senin kemarin, dan yang belum silahkan meringkas. Dan ringkasan itu saya akan jelaskan hari ini ya tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Diceritakan di buku pelajaran agama kita, kalau kelas 7 boleh membuka halaman 10. Ada seorang pria dari Irlandia namanya Gordon Wilson, dan dia memiliki seorang putri yang berusia 28 tahun namanya Mary. Gordon dan Mary ini ingin pergi menonton pawai yang berada di Irlandia Utara di kota Enniskillen. Pada waktu mereka berdiri untuk menyaksikan pawai yang ada di Irlandia Utara di kota Enniskillen, mereka berdiri di samping sebuah dinding batu. Pada waktu mereka berdiri di samping dinding sebuah batu, Gordon dan Mary ini memperhatikan prajurit kesatuan polisi Inggris yang berbaris melewati mereka. Ya, mereka melihat, wah, luar biasa prajurit Inggris ini melewati mereka. Pawai yang berada di Irlandia Utara. Tetapi yang terjadi adalah tiba-tiba pada waktu prajurit, kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati Gordon dan Mary. Mary dan Gordon sedang berdiri di dinding batu. Tiba-tiba bom meledak. Seketika bom meledak, dan teroris ternyata meledakkan bom tersebut di pawai yang sedang berlangsung. Polisi yang sedang berbaris dan prajurit kesatuan Inggris itu sedang melaksanakan pawai. Pada waktu mereka melewati Gordon dan Mary, tiba-tiba bom meledak di belakang Gordon dan Mary. Dan yang terjadi adalah putri dari Gordon namanya Mary yang berusia 28 tahun. Dia terkubur di reruntuhan bebatuan yang sudah pecah, hancur akibat bom yang dilaksanakan atau dilakukan oleh teroris. Dan Mary, anak dari Gordon, dia terkubur di bawah tumpukan batu. Kemudian Gordon mencari Mary di reruntuhan batu, karena mereka berdua ternyata pada waktu bom meledak, batu atau dinding yang bertepatan di gedung itu hancur, ambruk, tertimpa kepada Gordon dan Mary. Tetapi yang terjadi adalah anak dari Gordon, yaitu Mary, dia tertimpa di bawah runtuhan batu. Dan Gordon mengulurkan tangannya kepada Mary. Dia mengulurkan tangannya dan dia berusaha untuk menggapai Mary, karena bahu Gordon itu sudah sakit, tidak bisa bergerak lagi, karena putrinya itu sudah terkubur di bawah runtuhan batu. Kemudian Gordon merasakan ada yang menyentuh jari-jarinya, ya. Dan yang terjadi adalah Gordon katakan, "Ini ayah." Ya, "Ini ayah kan?" bisik Mary. Pada waktu
Gordon merasa bahunya sudah sakit. Tiba-tiba Gordon merasakan jarinya kayaknya ada yang memegang. Ternyata itu adalah tangan dari anaknya Mary. Baru Mary katakan, "Ini ayah kan?" Bisik Mary. Ayah Mary ini katakan, atau Gordon katakan, "Betul nak, ini ayah." "Mary, ini ayah," sahut Gordon. Gordon mendengar suara samar-samar orang-orang yang berteriak kesakitan akibat bom yang meledak. Kemudian suara yang jauh lebih jelas, yakni teriakan Mary. Dia meremas tangan putrinya kuat-kuat sambil berkali-kali bertanya, "Apakah engkau baik-baik saja, Mary?" Di antara jeritan kesakitan. Baru Mary katakan, "Ayah, aku sangat mengasihi ayah." Itu adalah kata-kata terakhir putrinya yang didengar oleh Gordon. Dan 4 jam kemudian, setelah mereka diselamatkan oleh tim penyelamat, Mary meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan yang parah di otak, terbentur oleh reruntuhan batu, dan tulang belakangnya rusak atau hancur. Kemudian wartawan datang mewawancarai Gordon, wartawan BBC. Wartawan ini bertanya kepada Gordon, "Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu?" Tetapi Gordon menjawab, "Saya tidak dendam kepada mereka. Saya tidak dendam kepada mereka." Ini perkataan dari Gordon. Karena kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. "Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka." Nah, inilah perkataan dari Gordon. Hatinya sangat luka. Dan dia sudah kehilangan putrinya. Dia katakan, "Saya tidak akan memusuhi, membenci orang yang meledakkan gedung ini, dan akhirnya putri saya meninggal. Saya mengampuni mereka." Jadi hari ini pelajaran kita akan melihat bagaimana pengampunan Allah di dalam kehidupan kita manusia yang sudah berdosa. Bagaimana Gordon sudah mengampuni teroris yang telah meledakkan gedung dan menewaskan begitu banyak orang, termasuk putrinya. Begitu juga kita harus menyadari bahwa ternyata Allah setelah mengampuni kita manusia berdosa. Di pelajaran kita hari ini, di situ ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh kelas 7. Pertama, apa makna dari tindakan Gordon Wilson? Yang kedua, mengapa Gordon Wilson mau mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya meninggal? Yang ketiga, jika kamu adalah Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris itu? Jadi siswa-siswa, saya harapkan boleh menjawab pertanyaan ini di Google Classroom. Boleh menjawab pertanyaan ini di Google Classroom. Diharapkan boleh menjawab pertanyaan ini, ketiga pertanyaan ini, walaupun ada di buku. Tetapi saya harap siswa boleh menjawab itu di Google Classroom, dan juga ringkasannya itu boleh dikirim di Google Classroom, difotokan. Nah, kita kembali ke pelajaran kita. Karya pengampunan Allah melalui Yesus Kristus, di mana Allah mengampuni kita manusia yang berdosa. Ketika kita berdosa, Allah datang. Dia datang mengampuni kita. Karena Tuhan itu adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Kalau kita berdosa, kita datang kepada Tuhan.
Tuhan itu adil. Dia setia menunggu kita. Kalau kita ini sudah berdosa, dia datang mengampuni. Terus pertanyaan, bagaimana Allah mengampuni manusia? Allah tidak pernah lelah mengampuni manusia. Karena mengampuni itu mengandung arti melepaskan dan membebaskan dari utang dosa. Kalau kita sudah mengampuni seseorang, artinya sudah merasa bebas. Ya. Bagaimana Allah mengampuni manusia? Kalau ada teman-teman kamu yang sudah melakukan kesalahan, kita ampuni dia. Kalau kita tidak ampuni, itu akan menjadi hutang kepada kita. Kalau ada yang sudah berbuat jahat, jengkel sama kelas 7, kita harus ampuni. Makanya Alkitab katakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengampuni dan melupakan. Forgive and forget. Mengampuni dan melupakan. Ya. Untuk itu, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, hubungan manusia dengan Allah itu ya rusak oleh dosa dan dia telah pulihkan kembali. Yesus mati di kayu salib akibat dosa dan dia memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Yesus itu digantung di kayu salib, dia menderita oleh karena penghinaan yang hebat. Ya. Puncaknya adalah dia berkorban di kayu salib demi kita. Demi kita manusia yang berdosa. Kita ini adalah manusia yang terkutuk dan Yesuslah yang menggantikan kita di kayu salib. Mengapa Allah mengampuni manusia? Pertama, karena Allah mengasihi manusia. Kedua, mengapa Allah mengampuni manusia? Karena cintanya kepada kita. Dan yang ketiga, mengapa Allah mengampuni kita manusia? Karena Allah adalah penyelamat kita. Allah menyelamatkan kita manusia melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi di sini jelaskan bahwa oleh karena itu keselamatan di dalam Yesus Kristus dengan sendirinya membarui hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi hari ini, pelajaran hari ini bagaimana kita mengerti bagaimana pengampunan Allah dalam kehidupan kita manusia. Di sini dijelaskan bahwa kita harus percaya bahwa pengorbanan Kristus bukan sesuatu yang tidak tindakan terpaksa, ya. Bukan tindakan terpaksa. Yesus mati itu dia merelakan dirinya untuk kita. Jadi kita harus percaya. Nah, percaya di sini dalam bahasa Yunani adalah pisteo. Percaya dalam bahasa Yunani adalah pisteo yang mengandung 3 unsur. Kata percaya. Jadi 3 unsur. Kelas 7 harus perhatikan ini, ada 3 unsur kata percaya. Ya. Pertama, keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kita harus percaya. Percaya ini ada 3, yaitu pertama, keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ia adalah juru selamat umat manusia. Yang kedua, bahasa percaya dalam bahasa Yunani. Percaya dalam bahasa Yunani pisteo. Yang kedua, persekutuan yang menyangkal diri dan kataatan kepada Kristus. Yang ketiga, percaya penuh di dalam Kristus bahwa ia mampu dan bersedia menuntun saudara ingin hingga selamat kekal dan persekutuan dengan Allah di sorga. Nah, di sini juga ada kata binasa. Binasa ini sering digunakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Nah, binasa di sini ya menunjuk kepada kematian jasmani, tetapi kepada hukum kekal yang begitu mengerikan. Hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Jadi hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Jadi di sini dijelaskan bahwa kekal bukan saja mengacu kepada keabadian, tetapi juga kepada kualitas hidup ini.
Suatu jenis kehidupan yang ilahi, kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi di dalam diri kita sendiri supaya kita mengenal Allah. Jadi ini adalah sejenis materi yang saya berikan melalui video ini. Mudah-mudahan bisa diputar berulang-ulang kembali. Dan nanti pertemuan berikut saya akan buat kuis ya melalui video yang saya jelaskan ini. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi di kelas-kelas berikutnya. Pertemuan berikut kita akan masuki bab 3. Ya, kita akan masuki bab 3, baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Jangan lupa tugasnya ada di Google Classroom yang saya sudah buat. Tugas untuk menjawab pertanyaan, dan silakan kirim di Google Classroom, tidak bisa dikirim di WA-nya Sir karena memori Sir penuh. Terima kasih, Tuhan memberkati.